Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Syahid dari Politeknik Semarang. Kami mencoba untuk mempresentasikan hasil pengabdian kami di Desa Sidomulyo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, terkait dengan rancang bangun untuk pengering gabah sistem udara vakum untuk Gapoktan Sidorukun di Desa Sidomulyo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Anggota kami ada Pak Fathun dan Pak Sidik Samsul Hidayat. Jadi permasalahan yang ada di sana memang umumnya untuk petani pada saat musim penghujan, ya seperti saat ini. Musim hujan, kebetulan di sana memang belum punya untuk pengering gabah, pengering padi, jadi masih menggunakan sistem konvensional, jadi digelar, dijemur di lapangan yang luas, baik tempat yang luas, kemudian harus mengandalkan sinar matahari. Ya seperti sekarang ini di Semarang sudah 3 hari ini full, tidak pernah kena matahari, jadi full hujan terus setiap hari, mendung, minimal mendung, gerimis gitu ya. Jadi ini sangat dibutuhkan pada saat musim penghujan. Sebenarnya musim kemarau juga kadang-kadang kita dibutuhkan untuk mengeringkan juga, karena ini nanti secara efektif dan efisiennya waktunya lebih cepat dan biayanya secara ini sebenarnya lebih murah. Nah, jadi biaya dikeluarkan dari petani pun memang sebenarnya kalau kita hitung untuk secara konvensional itu pasti lebih besar karena membutuhkan banyak SDM, tempat dan waktunya. Bisa 2 hari mungkin untuk mengeringkan gabah itu ya, bisa 2 hari. Tempatnya pasti bukan luas, tergantung dari kuantitas atau jumlah padinya berapa besar. SDM semakin banyak pasti akan semakin butuh banyak tenaga manusianya. Nah, tenaga manusia di sini kalau mau kita hitung mungkin kalau misalkan per hari per orangnya itu 50.000 gitu ya untuk biaya tenaga kerjanya, maka untuk 2 hari bisa 100.000. Nah, kemudian yang kedua adalah permasalahan manajemen. Tata kelola untuk manajemen di Gapoktan ya umumnya kalau secara umum masih sangat konvensional. Kemudian kita pengen juga memberikan satu masukan untuk bagaimana cara pengelolaan manajemen di dalam satu Gapoktan. Jadi kemudian untuk skema penyelesaian masalah ini, jadi kita sampai di sana, pertama latar belakang memang proses pengeringan masih tradisional, kemudian pemecahannya adalah kita membuat satu teknologi pengering gabah, ya. Kemudian kita merancang dan membentuk atau membuat teknologi pengering gabah. Dan kita tujuannya sebenarnya, dan terakhir juga ada bendera koperasi petani sebenarnya untuk di sana. Tapi ini masih proses untuk pengajuan untuk koperasinya. Untuk metode pelaksanaannya, pertama awal kita survei dengan mitra, kemudian kita dapat masukan data-data dari mitra, masukan-masukan seperti apa, kemudian kita olah datanya, kemudian kita desain untuk model pengering gabahnya seperti apa, kemudian kita desain sendiri. Jadi kita bersama tim membuat desain pengering gabah sendiri. Kemudian kita buat prototipenya, kemudian pengujian setelah pengujian baru kita setelah berhasil pengujiannya baru kita buat alat pengering gabahnya. Nah, setelah jadi kita kirimkan ke sana, ada pelatihan untuk penggunaan teknologi pengering gabahnya, ada workshopnya itu ya, kemudian juga ada pembinaan mitra, temu lapangan, kita pendampingan secara operasional dan pemeliharaannya. Nah, untuk hasil yang kita dapatkan di sana, ini kita rancang sendiri nih untuk alat pengering gabahnya ini sudah bisa dioperasionalkan dan sudah digunakan di sana. Ini untuk kapasitas 350 kilo untuk sekali proses. Karena ini modelnya sirkulasi, proses lagi. Untuk dayanya sekitar 700 watt. Kemudian tambah lagi ada satu pompa
jangan lupa untuk pneumatik, sumber pneumatiknya itu sekitar 1 PK. Ini hasilnya kita rancang sendiri, ini kontrolnya, ini tabung untuk pengeringannya. Nah, ini kegiatan yang dilakukan, mulai dari survei dan identifikasi, kita ketemu dengan Gapoktan di sana, ini desain, karena kita desain sendiri, benar-benar gabahnya kita desain sendiri. Jadi dalamnya ada model kayak zigzag gitu ya, jadi nanti padi masuk, kemudian keluar, melalui kisi-kisi itu ada kisi-kisinya, kemudian nanti keluar dan dibalikan lagi. Ini pada saat pengujian, ini pada saat pemasangan dan pelatihannya. Jadi kemudian ada beberapa faktor yang menghambat dari kegiatan yang kita laksanakan sebenarnya. Pertama masa pandemi, jadi agak susah juga kemarin kita ngerancang dan seterusnya untuk pertemuan agak susah karena masa pandemi, semua aktivitas terbatas. Kemudian di sana juga ada kendala untuk renovasi gudang yang tadi di foto itu ya, masih untuk alat pengeringnya, tapi alhamdulillah sudah bisa selesai. Kemudian juga yang ini sampai sekarang masih jadi kendala penyiapan berkas kemudian koperasi tani, ini masih proses. Kemudian kesepakatan kerjasama dengan Pemda juga masih dalam proses. Kita memang sampai ke sana nanti. MOU sudah, tapi MPK-nya perjanjian kerjasama, kesepakatan kerjasama masih kita proseskan. Jadi memang arahnya nanti kita kembangkan sampai ke kerjasama dengan Pemdanya. Faktor yang mendukung adalah sikap kooperatif dari masyarakat dan perangkat desa dan anggota Gapoktan. Kemudian juga dukungan dari institusi Polres dan Pemda Kebumen juga. Kemudian sumber daya tersedia di mitra juga cukup membantu di sana. Jadi kemarin workshop sebentar juga sudah bisa menguasai untuk bagaimana pengoperasionalnya. Kemudian dukungan dan antusiasme dari warga atau berbagai pihak untuk belajar dari kegiatan pengabdian ini. Solusi dan lanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan Pemda Kebumen, kemudian merenovasi gudang sudah, dan menaikkan daya listrik ini alhamdulillah juga sudah melakukan pendekatan dengan dinas koperasi, ini juga sedang proses, kemudian menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Ini harapannya kita kalau sudah jadi jalan nanti bisa diproduksi massal untuk alat yang kita gunakan. Nah ini dokumentasi yang kita laksanakan. Ini ada pada saat pengiriman di sana, ini ada pengecekan Pak hasil kadar air dalam gabahnya. Kalau standarnya kan kalau di Bulog itu maksimal 14%, 14-15% gitu ya. Jadi 11 sampai 14%. Dan kita kemarin itu dapat hasil 12,5%. Jadi cukup sudah memenuhi kriteria standar dari Bulog. Ini desain yang alat pengeringnya kita. Ini bak pengeringnya, ini tempat keluar gabahnya. Ini proses ini setelah keluar nanti balasan lagi ke atas lagi, keluar masukkan lagi ke atas lagi. Ini tempat dudukannya, ini kontrol panelnya. Jadi ada suhunya berapa, kelembabannya berapa. Ini motor dan kompresor. Ini kompresor ini 1 PK dan motornya sekitar 3/4 PK. Nah, ini alat pengering padinya yang kita buat kemarin. Kapasitasnya saya 200 sampai 300 kg per proses, Pak ya. Nah, ini putaran blowernya sekitar 2.800 RPM, sentrifugal, kemudian DNC box-nya ini sumber listriknya 1 pas, bahan bakarnya pakai LPG, sumber anginnya kompresor 1 HP. Nah, ini kesimpulan yang dapat kami sampaikan, diambil dari kegiatannya adalah kegiatan pengabdian masyarakat ini alhamdulillah berjalan dengan jalan sukses dan lancar gitu ya. Kemudian dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Kemudian desain dan pembuatan alat pengering gabah bisa direalisasikan. Dan ini terakhir yang tadi pembentukan proses koperasi masih dalam proses persiapan. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan pengabdian yang sudah kami laksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Dimulyo, Kabupaten Kebumen, untuk membantu Gapoktan membuat pengering padi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.